Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video dari salah satu oknum habaib yang menurut pandangan saya penjelasannya, keterangannya itu perlu untuk kita klarifikasi atau perlu untuk kita luruskan. Sebab kalau tidak kita luruskan, ya mungkin nanti generasi setelah kita atau orang-orang yang memang di sana banyak orang-orang yang mendengarkan, ya orang-orang awam itu nanti akan rancu, kok begini gitu ya. Jadi perlu untuk kita jelaskan. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu videonya ya. Pagi, namanya Muhammad Said Mirbad. Muhammad Said Mirbad punya bapak namanya Ali Khalid Qassam. Ali Khalid Qassam punya bapak Alawi Ahmad bin Isa al-Muhajir bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammadul Bagir bin Ali Zainal Abidin Ibnul Husain wa bnata Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah. Itu wali songo keturunan mereka. Bukan orang Islam saja yang berkata itu. Di dalam ungkapan seorang Islamolog ahli hukum Belanda namanya Van der Berg, dalam bukunya The Lay Hadramaut Islis Arabis Space disebutkan tahun 1884 beliau bikin ringkasan tentang masuknya Islam ke negeri Indonesia. Beliau berkata, itu Indonesia tersebar luas di mana-mana sampai raja-raja Hindu tunduk patuh kepada mereka kaum asyraf. Kepada mereka kaum asyraf garis miring Sayyid, yang mana mereka itu keturunan dari tokoh Islam bernama Muhammad. Dari mereka tahun abad ke-14-15 terlahirlah para wali songo yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru daripada Republik Indonesia, terutama sumbernya pada tiga titik tanah Jawa. Dari mulai Jawa Timur, Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban. Jawa Tengah, Demak, Muria, Semarang, Jawa Barat, Cirebon dan sekitarnya disebarluaskan oleh wali songo, anak cucu daripada Amul Faqih, anak cucu daripada Sayyidina Rasulullah. Ini Amul Faqih, saudara, kakinya wali songo. Tiap Jumat kita diajak sama guru kita ziarah ke kuburnya di Zambal Tarim, Hadramaut, Yaman. Oleh karenanya luar biasa. Kalau kita lihat banyak anak cucu baginda Rasul di Indonesia, kita nggak kaget. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata dalam hadis tadi, Ana rajulun Yamani. Saya ini orang Yaman. Subhanallah. Kita lihat bagaimana dakwanya orang Yaman masuk ke negeri kita. Alhamdulillah. Berbaur mereka dengan masyarakat. Menikah dengan orang pribumi. Sehingga terlahirlah anak cucu para sadah yang mana bibit-bibit mereka orang asli pribumi Indonesia ikut menyebar luaskan agama Islam berkat wali songo tersebut. Betul. Yang bersumber dari mana? Bukan dari Gujarat, bukan dari Tionghoa sebagaimana dikarang pada tahun 1960 sekian. Itu baru sudah ditulis oleh Islamolog ahli daripada bidang hukum Belanda Van der Berg tahun 1884 sampai 1886. Dalam buku beliau itu ditulis kalimat tersebut. Subhanallah. Oleh karena itu, ini negeri yang Islamnya berkah. Bukti dari mana lagi? Kok orang-orang wali songo itu dari Yaman? Kita lihat akidah orang Indonesia, akidahnya bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, perjalanan beliau semuanya itu membawa aliran pemahaman mazhab Imam Syafi'i. Wali songo Imam Syafi'i. Kalau wali songo dari Gujarat, Indonesia mazhabnya mazhab Hanafi, bukan mazhab Imam Syafi'i. Tapi karena wali songo dari Yaman mazhabnya Imam Syafi'i, Indonesia pun mazhabnya. Kalau kita melihat penjelasan dari video tersebut, yang saya tangkap begini. Salah satu oknum Habib itu kan ingin mengatakan kepada pendengarnya atau pada jamaahnya
bahwasanya Wali Songo itu memang benar-benar dari Yaman, bukan yang lainnya begitu. Kemudian begini, di selain itu ada beberapa yang bisa saya simpulkan di dalam video tersebut. Pertama, dia mengatakan bahwasanya Wali Songo itu merupakan silsilahnya itu sampai ke Amul Faqih yang berada kuburannya atau makbarnya yang ada di Zambal Yaman saja atau Hadramaut ya. Nanti ini saya akan mutarkan video dari Kiai Ilzamuddin Ketua Naat ya. Seperti apa penjelasannya beliau, nanti kita akan saksikan videonya ya. Nanti saya muternya akan di belakang video ini. Kemudian kedua, disebutkan Nabi itu pernah mengatakan, ana rajulun yamani. Perkataan ini atau kutipan yang katanya hadis ini bukan oknum atau satu dua habib saya lihat mengatakan seperti itu. Ada yang beberapa yang mengatakan seperti itu, sehingga bahasanya itu sebenarnya hal ini sebenarnya menjadi satu pelajaran, mungkin bahasa seperti itu atau terstruktur begitu bahasanya, atau menjadi satu pelajaran yang mana nanti ritmenya atau yang disampaikan itu sama semua. Bahwasanya Nabi itu pernah mengatakan ana rajulun yamani begitu. Saya adalah laki-laki dari Yaman. Sehingga ini kayak semacam memang doktrinisasi begitu mungkin bahasanya ya. Sehingga tidak hanya satu atau dua, tapi atau lebih dari itu bahasanya itu yang menyampaikan sama seperti yang di dalam video tadi itu. Bahkan kalau saya lihat itu merupakan bukan orang yang tidak berpengaruh di RA, tapi yang berpengaruh. Saya lihat begitu, teman-teman yang sudah tahu mungkin ya. Kemudian juga ketika mengatakan begini, ketetapan mereka ini sebagai Wali Songo ya, sebagai orang yang dari Yaman itu tidak hanya komentar atau dinyatakan oleh orang-orang Islam juga, tapi dikatakan oleh non-Islam juga, yaitu tepatnya oleh ahli hukum Belanda yaitu Van den Berg. Seperti apa? Sudah banyak penjelasannya itu. Sayyid Zulfikar sudah menjelaskan seperti apa sebenarnya. Sehingga dikatakan begini, mereka ini sebenarnya didukung atau kuat yang mendukung mereka. Mereka jalurnya ke Ashraf itu ya Van den Berg begitu. Satu jelasan begitu keterangannya. Teman-teman nanti bisa mencarinya itu ya. Kemudian ini logika yang dibangun di dalam video itu kan begini juga, salah satunya ya yang saya tangkap begini. Wali Songo ini itu dari Yaman, bukan dari yang lainnya. Kenapa? Karena logikanya mazhab Syafi'i itu berkembangnya di Yaman. Jadi tentunya ya dari Yaman Wali Songo ini kan bermadzhab Syafi'i, bukan dari yang lainnya, misalnya Gujarat atau yang lainnya. Kalau kita memakai logika seperti itu, sepertinya memang benar bahwasanya di Hadramaut itu berkembang di sana itu adalah mazhab Syafi'i, yang seakan-akan tempat satu-satunya berkembangnya mazhab Syafi'i itu adalah di Hadramaut. Padahal kalau kita lihat di data yang saya punya ini, bahwasanya perkembangan mazhab Syafi'i itu kan muncul di abad 9 bernama mazhab Syafi'i itu. Kalau saya baca di sini ya. Kemudian berkembangnya di daerah mana saja atau di negara apa saja. Kalau saya lihat di sini pertama itu di Mesir Selatan, kemudian Arab Saudi bagian barat, kemudian Palestina, kemudian Suriah, kemudian Kurdistan, kemudian di Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Paratai, dan yang lainnya. Ternyata di sini tidak hanya di Yaman ya, juga di Hadramaut ada di sini dan di Bahrain. Ternyata tidak hanya di Yaman. Meskipun kita di sini tidak ada keterangannya, penjelasannya sejak abad keberapa berkembang di daerah tersebut. Yang pasti begini, daerah seperti daerah Palestina, daerah Mesir Selatan, itu tuh mesti, karena di sana merupakan di Timur Tengah juga, karena Imam Syafi'i itu orang Timur Tengah. Tentunya di sana nanti juga salah satu perkembangan madhabnya begitu. Sedangkan kalau di Yaman itu mungkin kayak perpindahan saja begitu bahasanya, kan beliau tidak ada di sana begitu.
Dari logika ini atau dari penjelasan ini, logika yang dibangun oleh Hakul Habib tadi yang ada di video itu sudah salah bahwasanya ketika dikatakan Syafi'i ini akan madhabnya berkembang di Hadramut atau di Yaman. Dan tentunya Wali Songo itu adalah dari Yaman. Karena madhab Syafi'i itu berkembangnya di sana, ya tentunya Wali Songo ketika bermadhab Syafi'i ya seharusnya mereka berasal dari Hadramut atau Yaman gitu. Dengan keterangan ini sudah dapat dimentahkan logikanya itu. Kalau di sini kan juga bisa dikatakan berarti di Mesir Selatan juga ada, di Arab Saudi bagian barat juga ada begitu, berkembangnya di sana. Dan penjelasan seperti ini menurut saya harus kita jelaskan kepada masyarakat kita ini dengan bahasa, atau ketika kita ini menyampingkan bahasa seolah ada atau apa. Karena memang satu keterangan kalau salah dari siapapun kita harus aku itu salah. Tidak kita membela sesuatu yang salah begitu. Bahkan pada akhir-akhir ini meskipun dari Oknum Habib sendiri itu banyak yang setuju terhadap narasi begini. Kalau yang salah yuk kita salahkan, tidak kita benarkan. Jadi teman-teman itu saya harapkan juga bersuara. Kalau salah ya disalahkan begitu. Masalah teman-teman ini mendukung tesis atau tidak, atau setidaknya itu jadi muhibin atau tidak, kalau salah itu ya tetap harus kita katakan salah, jujur ilmiah begitu. Saya lihat ada beberapa teman-teman itu yang mau membela itu memaksakan sesuatu ibarat begitu, itu kan tidak bagus begitu. Kalau perbedaan satu pemahaman di satu ibarat itu, maka kalau diskusi tidak akan ketemu nanti, cuma ngeyel-ngeyelan begitu adanya, itu kan gak bagus. Debat itu bukan antara menang dan kalah, tapi itharul haq, menampakkan yang benar, atau bahasa kita mencari kebenaran, mana yang benar, mana yang seharusnya yang salah begitu, atau pemahaman yang benar dan pemahaman yang salah gitu. Kalau satu ibarat kemudian dipahami ini ke barat dan ke timur, eyel-eyelan jadinya, atau ya kayak itu mengkel-mengkelan begitu bahasanya itu. Ya mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan. Yang poinnya itu sebenarnya di dalam video tersebut perlu untuk kita luruskan dan kita suarakan begitu. Karena ini merupakan sesuatu pengkaburan, kalau bahasa kasarnya penyesatan, bahasa halusnya pengkaburan sejarah yang ada di masyarakat kita. Itu kita harus peduli begitu. Yang saya bilang tadi, dengan mengesampingkan bahasa mukimat atau muhibbin, mengesampingkan itu, kalau masalah sejarah itu ya harus kita berbicara begitu. Dan anehnya begini, anehnya menurut saya sering saya sampaikan di dalam video saya, anehnya begini, mereka ini mengakui RA atau ya Geblah RA atau Ba'alawi ini mengakui bahwasanya Wali Songo bagian dari mereka, Wali Songonya, tapi untuk duriahnya mereka tidak akui dari bagian mereka, minta data ini dan itu begitu. Ketika diberikan data itu, minta 3 diberikan 5, mereka tidak ada tanggapan serius begitu. Sekali lagi ini bukan dalam rangka atau dalam pemahaman begini, Duriah Wali Songo pengen diakui sebagai Ba'alawi, bukan. Tapi ketidakkonsistenan mereka di dalam mereka ini memberikan satu patokan begitu. Diminta 3 berikan 5, itu tidak ada tanggapan serius begitu. Seperti yang kejadian yang saya jelaskan di video saya itu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.